Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Fira dengan NPM akhir 221, kemudian Hafid Kurniawan dengan NPM akhir 225, kemudian ada Ismena Edrea dengan NPM akhir 228, kemudian Lisa Rifana Rahila dengan NPM akhir 229, kemudian Nafika Yulia Azhara dengan NPM akhir 234, dan Safa Naila Azhar Arinka dengan NPM akhir 254. Teman-teman, tentu kita tidak asing dengan istilah perusahaan dalam kegiatan ekonomi, bukan? Dalam ilmu ekonomi, istilah perusahaan, usaha, dan pengusaha adalah 3 konsep yang saling berhubungan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi satu kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Masing-masing dari ketiga peranan tersebut memiliki fungsi dan definisi yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan perusahaan. Perusahaan sendiri didefinisikan sebagai suatu unit kegiatan ekonomi yang terorganisir untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kami juga melampirkan tentang pengertian perusahaan menurut tokoh dan pasal undang-undang, yaitu yang pertama yaitu menurut Mr. W.L.P.A. Mollencraft, yaitu perusahaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan terus-menerus untuk memperoleh penghasilan. Kemudian ada pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian yang ketiga ada pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang berbunyi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, ada pengertian usaha dan pengusaha. Usaha sendiri adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan pengusaha adalah orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Unsur-unsur perusahaan. Menurut Muhammad, sebuah perusahaan memiliki 2 hal utama, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk usaha. Bentuk usaha merujuk pada suatu entitas atau lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan berbagai jenis bisnis. Bentuk usaha ini bisa berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang didirikan, beroperasi, dan memiliki tempat berada di dalam wilayah Indonesia. Jenis usaha atau sektor usaha. Jenis usaha atau sektor usaha merujuk pada kegiatan yang terjadi dalam ekonomi, seperti sektor industri, perdagangan, jasa, dan keuangan. Usaha ini dijalankan secara konsisten oleh suatu badan usaha. Nah, selain 2 unsur utama tersebut, Muhammad juga menjelaskan ada beberapa unsur lain yang berkaitan dengan perusahaan, seperti badan usaha dan kegiatan dalam perekonomian. Yang pertama ada badan usaha. Badan usaha yang bergerak di bidang perekonomian memiliki bentuk hukum tertentu seperti perusahaan dagang, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, serta koperasi. Bentuk hukum ini dapat dilihat dalam akta pendirian di perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi. Selanjutnya ada kegiatan dalam bidang perekonomian. Setiap perusahaan menjalankan usahanya di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Baik, jadi unsur perusahaan yang selanjutnya adalah terus-menerus. Nah, terus-menerus di sini adalah kegiatan usaha di bidang ekonomi dilakukan secara terus-menerus. Artinya, aktivitas tersebut merupakan cara untuk mendapatkan uang dan bukan hal yang tanpa direncanakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah terang-terangan. Terang-terangan di sini mengacu pada sesuatu yang ditujukan untuk publik secara umum, bukan hanya untuk individu tertentu, serta diizinkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum-hukum yang ada.
contoh dari terang-terangan ini adalah akte pendirian perusahaan, nama, merek perusahaan, dan surat izin usaha. Nah, yang selanjutnya adalah bersifat tetap. Jadi, artinya bersifat tetap di sini adalah tidak berubah atau hanya sedikit berubah dalam waktu singkat. Nah, tetap di sini adalah jenis usahanya itu tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Nah, jangka waktu ini ditentukan dengan dokumen, yaitu adalah akte pendirian perusahaan atau surat izin usaha. Dan yang terakhir adalah laba atau keuntungan. Ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam suatu perusahaan, karena suatu perusahaan pastinya tujuannya adalah mencari keuntungan yang banyak. Nah, keuntungan ini didapatkan dari selisih dari semua pendapatan yang ada dikurangi dengan semua biaya yang telah dikeluarkan. Materi yang akan saya jelaskan adalah jenis perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang saja. Usaha perseorangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, usaha perseorangan yang memiliki izin operasional resmi dari instansi terkait, seperti tanda daftar usaha perdagangan dan surat izin usaha perdagangan bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Yang kedua, usaha perseorangan tanpa izin resmi, seperti pedagang kaki lima, kios kecil, dan toko kelontong. Ada beberapa ciri penting dari usaha perseorangan, yaitu yang pertama, tahapan pendirian dan pembubaran relatif sederhana. Artinya, mendirikan maupun menutup usaha ini tidak membutuhkan prosedur yang rumit. Kedua, seluruh tanggung jawab ada pada pemilik. Jadi, semua resiko, baik untung maupun rugi, ditanggung sendiri oleh pemilik. Yang ketiga, seluruh keuntungan menjadi hak pemilik. Jadi, pemilik tidak perlu berbagi hasil usaha dengan pihak lain. Yang keempat, memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan bisa dialihkan kapan saja jika pemilik menginginkan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang sederhana, mudah dijalankan, sehingga siapa saja dapat memulai usaha ini dengan mudah, tetapi juga memiliki resiko besar karena seluruh tanggung jawab berada di tangan pemilik. Selanjutnya ada perusahaan tidak berbadan hukum. Apa sih perusahaan tidak berbadan hukum? Seperti namanya sendiri, perusahaan ini tidak terdaftar sebagai badan hukum yang mandiri, sehingga kedudukannya menyatu dengan pemilik dan tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta usaha. Di sini juga udah ada dua contoh perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama firma. Firma didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Yang kedua ada CV. CV sama aja kayak firma, tapi dengan tambahan sekutu komanditer, yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sendiri bertugas sebagai pengurus, sedangkan sekutu pasif bertugas sebagai penyetor modal. Di next slide, terdapat ciri-ciri perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama mengenai aset. Harta pribadi dan usaha menyatu. Sehingga jika rugi, pemilik menutup dengan harta pribadi secara penuh. Yang kedua, mengenai hak dan kewajiban. Tidak ada hak atau kewajiban terpisah. Seluruh tanggung jawab usaha menjadi beban pemilik. Yang ketiga, mengenai akta resmi. Tidak memiliki akta pendirian resmi, karena tidak melalui pengesahan notaris atau pemerintahan. Dan yang terakhir, mengenai masa hidup. Masa hidup terbatas, karena bergantung pada keberadaan pemilik. Perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum merupakan entitas usaha yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari individu pendirinya. Badan usaha ini mempunyai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, serta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi para pemiliknya. Menurut Muhammad, perusahaan berbadan hukum merupakan badan usaha yang dibentuk melalui kerjasama para pengusaha atau dimiliki oleh negara, yaitu BUMN,
dan memperoleh status hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pengesahan tersebut menjamin bahwa anggaran dasar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis perusahaan berbadan hukum. Yang pertama yaitu adalah perseroan terbatas atau PT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal. Modal dasarnya terbagi atas saham dan pendirinya dilakukan berdasarkan atas perjanjian. Ciri utamanya yaitu adalah adanya pemisahan kekayaan antara perusahaan dengan pemegang saham. Karakteristik PT meliputi yaitu yang pertama memiliki organisasi yang terstruktur. Terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Yang kedua terdapat kekayaan sendiri yaitu modal PT. Terdapat 3 hal yaitu yang pertama adalah modal dasar yang dimana minimumnya yaitu 50 juta. Yang kedua yaitu adalah modal ditempatkan, minimumnya yaitu adalah 25% dari modal dasar. Dan yang terakhir yaitu adalah modal disetorkan atau minimum 25% dari modal yang ditempatkan. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu adalah hubungan hukum mandiri. Sebelum akte disahkan, maka pendiri bertanggung jawab pribadi, namun setelah disahkan belum diumumkan, direksi bertanggung jawab bersama. Setelah diumumkan, PT bertanggung jawab penuh secara hukum. Yang keempat yaitu adalah tujuan usaha PT, yaitu adalah menghasilkan keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Lalu jenis-jenis perusahaan berbadan hukum yang kedua yaitu adalah perusahaan jawatan ataupun perjan, yaitu adalah badan usaha milik negara yang memberikan layanan publik di mana karyawannya berstatus pegawai negeri, yang dimana perusahaan perjan ini bergerak untuk memberikan layanan publik atau untuk kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu adalah PT KAI. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan umum atau perum, badan usaha milik negara yang bergerak untuk kepentingan umum tetapi tetap untuk mencari keuntungan. Contohnya itu perum perhutani, yang dimana perum perhutani ini dia juga menjual madu dari hasil hutan tersebut, yang dimana madu tersebut dijual. Nah, yang keempat yaitu adalah Persero. Badan usaha milik negara berbentuk PT dengan modal sebagian atau sepenuhnya berasal dari negara, yang dimana bertujuan memberikan pelayanan sekaligus memperoleh laba. Contohnya itu adalah PT PLN. Dan yang kelima yaitu adalah perusahaan daerah atau PUMD, yaitu adalah usaha milik pemerintah daerah dengan modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat serta memupuk pendapatan daerah. Contohnya itu adalah PDAM. Lalu yang keenam yaitu adalah koperasi. Badan hukum berlandaskan prinsip gotong royong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Modal berasal dari simpanan anggota dan sumber lain yang sah. Yang ketujuh yaitu adalah yayasan organisasi berbadan hukum yang bersifat nirlaba dengan tujuan sosial, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, dan budaya. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Pendirian dilakukan dengan akta notaris atau melalui surat wasiat dan sah setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Baik, jadi kesimpulan dari bab makalah kelompok kami yaitu adalah usaha merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Tetapi ada juga yang tujuannya bukan untuk laba, melainkan peran sosial dan kesejahteraan anggotanya. Contohnya adalah koperasi. Nah, perusahaan itu ada yang didirikan oleh perseorangan atau individu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang saja. Ada juga perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, perusahaan yang berbadan hukum adalah perusahaan yang resmi dan terdaftar di pemerintahan. Dan sebaliknya, perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan yang tidak resmi dan tidak terdaftar di pemerintahan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.